ila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajmain, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil wa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istofa min ibadihi man sa'a bil wilayah wa hassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa askuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana limutaba'ati sunnatihim as-saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, maka ini adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Tuan Guru Syekh Muhammad Sarwani Abdan atau yang kita kenal dengan Guru Bangil radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi kita sebertaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersama-sama membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah, taufik, dan kita diberi pertolongan kembali kita berhadir bersama-sama di tempat ini dalam kita bersama-sama beribadah, yaitu membaca rotib dan mendengarkan maulid habsi, dan kita membaca manaqib dan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kepada kita sekalian, dan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini kita mengambil barokah karena ini hari dan bulan wafat Sidin, yaitu Guru Bangil, yang mana tiap tahun dilaksanakan Haul Sidin. Jadi kita malam ini membaca manaqib Sidin. Mudahan dengan berkat kewalian berkat Sidin, apa yang dihajatkan kabul. Amin. Okay. Jadi Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah Al-Aribillah Syekh Muhammad Sarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Salih bin Tahir bin Samsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari radhiyallahu anhum. Jadi Sidin dari zuriat Datuk Kelampayan, dari dan Sidin dilahirkan sekitar tahun 1334 Hijriah atau 1915 Miladiyah. Nah, Sidin lahir belum merdeka lagi lah. Merdeka tahun berapa? 45. Ini tahun 15 Sidin.
Di mana Sidin lahir di Kampung Melayu Martapura. Nah, di Kampung Ulun Martapura. Sebelum hijrah ke Bangil, Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Sarwani Abdan pada masa mudanya, sebagaimana lazimnya anak-anak Martapura lainnya, pernah sekolah di pendidikan dasar agama di pesantren Darussalam. Waktu itu Darussalam di bawah asuhan paman Sidin, yaitu Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Kasful Anwar bin Haji Ismail. Selain belajar di madrasah Darussalam, beliau juga menyempatkan diri belajar dan berguru kepada beberapa ulama terkenal di Martapura. Pada usia yang masih muda, setelah menamatkan pendidikan di madrasah Darussalam, beliau meninggalkan kota kelahirannya Martapura menuju tanah suci Makkah di bawah bimbingan dan pengawasan langsung dari pamannya Al-Alim Al-Alamah Tuan Guru Kasful Anwar. Jadi Sidin dibawa menuntut ilmu ke kota Makkah. Beliau menekuni dan memperdalam ilmu agama di tanah suci. Selama di Mekah, beliau belajar dan berguru kepada beberapa ulama terkenal di kala itu. Di antaranya adalah As-Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, As-Syekh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ini abah dari Habib Muhammad Al-Maliki. Di antaranya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, di antaranya Syekh Muhammad Arabi, di antaranya Syekh Hasan Masad dan Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagostani, Syekh Safi'i Al-Qadahi, Syekh Sulaiman Al-Ambuni, Syekh Ahyad Al-Buguri, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Nah, ini ulama-ulama besar di kota Mekah. Beliau menimba berbagai ilmu agama selama kurang lebih 10 tahun. Sidin di kota Mekah 10 tahun di tanah suci Makkatul Mukarramah kepada guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi wawasan ilmu agamanya tanpa mengenal lelah. Beliau giat mengerjakan ibadah di hadapan Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat sejagat. Waktu selama itu habis digunakan untuk membaca, mutolaah, bahkan mengajar di Masjidil Haram. Selain itu, beliau juga mendapat ijazah berbagai hizib, wiritan dan zikir yang diterima dari guru-guru beliau. Setelah sekian lama bermukim di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, belajar, mengajar, dan selalu bergelimang lautan ilmu, maka atas izin dan restu gurunya, kembalilah ia ke kampung halaman untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan ia ambil dari guru-gurunya tersebut di kota suci Makkah. Begitu pula setelah ia berada di kampung halaman, waktunya dihabiskannya untuk mengajar, mutalaah dan ibadah. Beliau adalah seorang ulama yang wara', tawadu, dan selalu menyembunyikan diri sehingga banyak orang yang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Beliau pernah ditawari untuk menjadi seorang qadi di kota Martapura, namun ia tolak dengan lembut. Ia beralasan lebih senang kemandirian dan mencurahkan perhatiannya hanya untuk mengabdi dalam dunia pendidikan agama. Beliau adalah seorang ulama yang hafal kitab suci Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan agama, baik ilmu syariat, thariqat, dan hakikat. Beliau juga seorang ulama yang tak pernah lelah dan tanpa pamrih dalam berjuang meneruskan cita-cita Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada tahun 1946 Miladiah, ia bersama keluarga berhijrah ke kota Bangil, Jawa Timur, dan menetap di sana sampai akhir hayatnya.
Setelah beberapa tahun di Bangil, maka pada tanggal 27 Rajab tahun 1390 Hijriah bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, beliau mendirikan pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Datuk Kelampayan, yang santrinya kebanyakan berasal dari Martapura. Di sini membangun pondok pesantren dan sampai sekarang banyak yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sidin. Di antara perkataan Sidin yaitu Sidin mengajarkan sebuah doa. Nah, ini Sidin doanya adalah sangat penting. Bagus kita baca doa ini, yaitu doa Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Jadi di dalam doa ini ada 6 perkara yang kita meminta kepada Allah, yaitu yang pertama minta kepada Allah, minta taubat dan diampuni dari dosa, minta taufik, minta hidayah, minta istiqamah dalam ibadah, dan meminta husnul khatimah. Nah, ini aja Sidin di antara perkataan Sidin, dan Sidin menyampaikan kepada abah guru dan kepada guru Saman Mulia Uja Sidin, perasaku yang 6 macam ini yang paling penting Sidin. Jadi banyak keutamaan Sidin. Walhasil bahwa keutamaan guru Bangil sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada malam Selasa tanggal 13 Sopar tahun 1410 Hijriah. Nah, 13 Sopar ini hari tanggal berapa nih? 13 Sopar lah. Kalau Hawal Sidin malam minggu depan di Bangil. Jadi kita membaca dahulu. Jumlah umur Sidin sekitar 74 tahun. 74 tahun, dan dimakamkan di pemakaman keluarga dari para habaib berbangsa Al-Haddad di kota Bangil, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada Sidin dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah Ta'ala menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahati ridwani alaihi wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan Bangil waliyullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim. Adada kulli harfin katabu yaktabu abadal abidin wa dahr radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Dan jika belum dikeluarkannya tangannya, ini halaman 14 di bawah. Ini kemarin ada masalah jelah. Nah, permasalahan hukum tentang orang berwudu. Masalah jelah, kita ulangi sedikit. Masalah jika dimasukkan oleh yang mengambil wudu akan tangannya kanan atau kiri atau suatu suku daripada keduanya, jikalau sedikit sekalipun ke dalam air yang sedikit
Nah ini orang baudu baudu di ada banyu sedikit, misalnya di dalam ember kah, atau dalam jidar. Nah, dalam jidar kan apa ngarannya tuh? Baskom kah ngarannya? Nah sedikit kalau banyunya lah, ada banyak kan ya. Gayung kadada misalnya. Lalu kita hendak berwudu. Nah kayak apa caranya? Mengambil banyunya nih lah. Kemudian daripada membasuh mukanya, habis membasuh muka, jika disimpunkannya hanya sekali jua, jika disimpunkannya, jika dibasuhnya hanya sekali jua atau 3 kali, jadinya membasuh muhanya sekali. Nah lalu hendak membasuh tangan pulanglah, atau 3 kali jika dikehendakinya menigai. Nah sunat menambah 3 kali. Iya, dengan tiada diniatkannya tangannya akan simbur ketika memasukkan dia, niscaya jadilah air itu musta'mal karena terangkat hadas pada tangannya. Sama ada dikosotkannya pada memasukkannya itu karena membasuh dia daripada hadas, atau tiada diniatkan suatu jua pun adanya, suatu jua pun. Ini misalnya lah, jasidin lah, jadi itu kelampayan ya. Membasuh tangan, ini masalahnya membasuh tangan kanan. Jadi sebelum kita memasukkan tangan telah kita lihat ini hendak berwudu nih, hendak berwudu, tangan berasih aja bang, sudahlah. Kalau tangannya najis basuh dulu, habis itu masukkan tangan ke dalam banyunya tadi dalam jidar sedikit aja nih, boleh janganlah ambil ya. Nah ini mengambil banyu nih, tangan ini sebagai gayung membasuh muka. Nah basuh muka, hati-hati guguran titikan banyu tadi ke dalam jidar tadi. Nah lalu sudah sekali aja misalnya membasuh muka, namun hendak 2 kali ambil ya bilang bajunya. Nah boleh juga sampai 3 kali. Nah lalu masalahnya di sini kita hendak membasuh tangan tadi sudah kalau muhalah. Nah lalu kita hendak mengambil banyu pulang nih lah untuk membasuh tangan. Nah supaya banyu tadi kada mustamal, kita masukkan tangan kita ke dalam banyu. Nah imba dimasukkan, niatakan tangan ini sebagai gayung, masukkan ini gayung. Nah mbah itu sudah kita angkat jauh-jauh, lalu kita banyu di sini kita sapukan ke tangan, niatakan kita membasuh tangan pulang. Nah jadi waktu mengambil tadi niat mengambil tadi sebagai wadah gayung, karena kalau ada gayungnya pang lah. Kalau ada gayung nyaman pakai gayung aja. Ini gayungnya kadada, tangan kita aja ada lawan banyu. Masukkan, niatakan sebagai gayung, mbah itu kita basuhkan tangan kita, niatakan basuh tangan pulang. Atau kalau kita kada binit mengambil sebagai gayung, kita angkat, nah banyu nang di dalam jidar tadi jadi musta'mal. Jadi musta'mal. Nah, jadi bilanya kada berniat kita ambil aja membasuh tangan, banyu di dalam ember tadi atau dalam jidar tadi itu musta'mal itu. Jadi supaya kada musta'mal jadi diniatakan. Nah, sudah. Nah jadi karena kita hendak menyapu kepala, ambil pulang sapuakan. Nah itu sebagai terima ambil sebagai gayung. Jadi misal ada orang berwudu banyu seember aja, gayungnya kadada. Nah itu caranya diniatakan tadi waktu mengambil tadi, niat sebagai gayung disinilah sebagai simbur tadi. Kalau kita berwudu di keran, nah, nyaman aja itu sudahlah, kada masalah itu. Ini nang tadi banyunya sedikit. Dan jika belum dikeluarkannya tangannya daripadanya sekalipun,
Ini lagi jika belum dikeluarkannya tangannya daripadanya sekalipun, tetapi harus baginya menggerakkan tangannya di dalam air itu 3 kali, dan hasil baginya sunat menigai. Misalnya belum diangkatnya tangannya lagi, tadilah itu kada mustamal masih tadilah. Jadi bilanya kada kita dengan niat tadi dikosotakannya, diniatkannya, dan harus pula baginya menyempurnakan membasuh barang yang tinggal daripada tangannya dengan air yang berhubung dengan tangannya, karena air itu belum bercerai daripada tangannya. Jadi kalau kita berwudu, kalau di keran kah, kita ambil di banyu nih, nah di tangan kita nih kalau banyu lah, kita alirkannya ke sini kada apa-apa. Nah di sini kada apa-apa itulah. Dan demikian lagi jikalau dimasukkan oleh orang yang junub dan jikalau dimasukkan oleh orang yang junub kemudian daripada sudah ia berniat mandi janabah. Nah ini orang nang junub maka wajib mandi wajib inilah di dalam napa misalnya wadah jidar tadilah. Kemudian daripada sudah ia berniat mandi janabah nih, akan suatu suku daripada anggotanya dimasukkan tangannya misalnya ke dalam wadah, ke dalam air yang sedikit, airnya kada banyak, dengan tiada diniatkannya akan simbur, tiada diniatkannya akan gayung, simbur tiada gayung, niscaya jadilah air itu mustamal. Jadi bilanya mandi ini nang banyu sewadah aja nih, halus ember misalnya lah, nah gayung kadada lawan tangan ambilnya banyunya, nah ambil tadi niatakan tangan ini sebagai gayung, kubuyakan kawak kada apa-apa, amun kada berniat itu jadi kita ambil bagus bang, sisanya nang di ember tuh nah itu mustamal jadinya sisanya, karena tangan kita udah jelas inilah masalah. Nah tapi kalau nyenang orang bekeran beselang mah aman lah, besawar kan itu banyunya sedikit, kalau banyunya banyak bisanya bisi kolam. Nah bisi kolam di rumah, kolamnya 2 kali 2 misalnya lah, banyak pulang banyu isinya, itu kan apa-apa itu biar bercabur berbuat lah. Nah biar kita terbulik bayinya ke dalam situ pulang kada apa-apa. Ini nang masalah tadi nang sedikit banyunya seemberannya misalnya lah. Masalah jika ditumpahkan oleh yang mengambil wudu, ini orang berwudu ditumpahkannya akan air yang di dalam bejana kepada tapak tangannya, bejana itu wadah ditumpahkan ke tangan, kemudian daripada sudah ia membasuh mukanya maka harus mengalirkan air itu kepada yang tinggal daripada tangannya, karena berhubung air itu dengan tapaknya, berhubung air itu dengan tangannya, dan tiada harus baginya membasuh air, membasahkan, dan tiada harus baginya membasahkan air yang pada tapak tangannya itu kemudian kepada tangannya yang sebelah, karena dihukumkan air itu bercerai daripadanya, maka itu mustamal. Jadi bilanya kita mengambil banyu tangan kanan, di tangan kanan juga, jangan di tangan dianukan ke sini banyunya pulang. Nah mustamal jadi kan bahasa pulang tangan kiri mengambil banyunya lah. Jadi kada boleh nambakas di tangan kanan ditumpahkan ke tangan kiri. Nah bergabung inilah itu mustamal. Arti mustamal itu banyunya sudah bakas dipakai, kada boleh lagi dipakai berwudu. Dan adalah kebanyakan orang awam, kebanyakan orang yang biasa goplah
nah kada ingat lupa mereka itu daripada masalah ini. Banyak orang kada mengerti ya sidin. Jadi bilanya baudo ambil banyu basuh tangan kanan aja, jangan di tangan banyu tangan kanan jangan diandak ke tangan kiri bahasa pulang ambil banyu nang hanyar. Bermula asal masalah ini tersebut dalam kitab Nihayah. Dalam Nihayah maka itu berhampiran dengan yang tersebut di dalam Tuhfah dahulu, dalam kitab Tuhfah. Nah itu sudah selesailah. Lalu ini kita harus tahu juga nih, paslon pada menyatakan air yang kena najis. Nah jadi banyu yang kada boleh kita memakai karena terkena najis. Bermula apabila jatuh suatu najis ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah, maka air itu najislah, sama ada ia berubah atau tiada. Nah jadi berubah kah banyunya, kada berubah kah bilanya banyunya sedikit. Nah sedikit itu kurang dari 2 kullah. Berapa garang 2 kullah itu? 2 kullah itu 200 litaran, 250 liter lah kurang lebih lah. Nah kalau banyunya seember aja itu sedikit ngarannya, kurang dari 2 kullah. Nah lalu terbuat misalnya najis, nah tahi cacak misalnya lah, atau kita di dalam WC nih ember rendah benar embernya, lalu terbuat kami pas dilihati kada berubah pang banyunya bersih aja. Nah tapi terbuat najis itu kada boleh dipakai, gasan basuh kami kada boleh. Bila kita karasi memakai kada sah istinja kita. Lalu kita sembahyang baudu kada sah sembahyang kita, karena tadi basuh kami di dalam ember itu ada tahi cacak. Jadi lihat ya dulu dalam ember itu ada kan najis kada, hanya ada buang. Kecuali banyunya banyak. Nah banyak tadilah lebih 2 kullah, misalnya bisi drum lebih separuh isinya, berarti banyak tuh lebih separuh tuh. Nah itu ada tahi cacak dalamnya, misalnya drum tadi ada, kita melihat ada, lalu kita cium kada ada berbau, kita rasai kada ada berbau juga, boleh itu dipakai. Nah boleh, tapi syaratnya banyak syaratnya. Bila nang sedikit berubah kah kada berubah kah berbau kah kada kah, itu kada boleh. Jadi jasidin maka air itu najis, berubah atau tiada berubah, dan sama ada najis itu mukhalid atau mujawir, sama ada jasidin najis itu sudah tercampur ke atas kawat dipisah, tercampur kan kawat lagi di mukhalid atau tercampur sudah hilang sudah. Tapi tadi terbuat ada dalam ember situlah, atau mujawir itu kalau diangkat. Nah, tapi terbuat dalam banyu. Adapun jadi najis air yang berubah, maka yaitu dengan ijma ulama, itu sudah seberataan ulama memadahi. Bilanya banyu terbuat kotoran lalu berubah, banyu tadi sedikit kah banyak kah itu najis. Nah jadi misalnya lah nih dalam tong dalam tong kita baudu kumur sekalinya berbau, kenapa nih bau kayak bau ada mati di hati sekalinya tikus dalam tong. Nah itu aku tadi jadi mulai pagi tadi sudah sembahyang aja lah, pagi tadi pakai banyu itu aja berbau juga, aku terusakannya sembahyang juhur. Nah di kodok ya sembahyangnya tadi tak berarti kada sah tadi baudu pagi tadi. Ini padahal banyunya banyak, setong tuh berapa ribu, 2000 liter kan berapa isinya, banyak tuh lah.
lalu berbau, kita lihat ya sekalinya ada mati tikus terbuatnya mati, nah itu buang banyunya, bahasa kita berwudu. Itu sedikit kah banyak, sedikit kah banyunya banyak kah, bila nyata buat najis berbau itu najis. Nah kalau kada berbau pang, kalau kada berbau misalnya di dalam tong nih terbuat misalnya tikus mati tapi kada ada berbau kayak banyu biasa aja, kada apa-apa. Syaratnya berubah berbau atau warnanya berubah, ini hirang, nah ini masalah. Ada sumur kan misalnya lah, ada kucing dalam sumur, lalu berbaunya atau warnanya berubah sumur tadi, itu banyu itu najis, maka itu kada boleh dipakai berwudu, kada boleh dipakai mandi wajib, dan qada hajat pun kada boleh juga. Jadi sudah sepakat, sudah ulama sudah bahwasanya air yang berubah dikarenakan terbuat najis banyak atau sedikit, itu air tadi adalah najis hukumnya. Nah kalau nya kada berubah, banyunya banyak, ada najis kada apa-apa. Tapi kalau banyu sedikit, seember dua ember aja terbuat najis, berubah kada berubah kata najis. Nah lah itu andanya. Jadi kada boleh dipakai berwudu, kada boleh dipakai mandi wajib, dan kada boleh untuk qada hajat. Jadi qada hajat tuh sama banyu kayak orang berwudu juga. Jangan yang dianggap remeh, bah kada apa-apa juga aja, basuh kami aja lah. Nah kada boleh. Itu karena bilanya kada beres basuh kamihnya, lalu kada sah ya, karena wudunya kada sah sembahyangnya. Jadi harus beres. Artinya banyu harus banyu mutlak, kada boleh nang banyu apa salam tuh, banyu teh kan, namun banyu teh pada basamut kan, banyu bergula. Adapun yang tiada berubah, nah kalau banyunya kada berubah, maka yaitu hadis Muslim, Nabi bersabda, nah kalau kada berubah pang banyunya terbuat najis, mati misalnya kucing dalam sumur, nah, tapi kada berubah, itu ada Nabi menyampaikan, ujar Nabi, ijastayqaza ahadukum, ijastayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yaduhu, fala yaghmis yadahu til ina'i hatta yaghsilaha salasan, fa innahu la yadri aina banat yaduhu. Ijastayqaja ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu bil ina'i hatta yaghsilaha salasan, fa innahu la yadri aina banat yaduhu. Artinya apabila bangun seseorang daripada tidurnya, jaga tuh bangun seseorang daripada tidur, kita nih bangun guring, maka janganlah disalamkannya akan tangannya ke dalam bejana. Disalamkan maksudnya dimasukkan, ada misalnya banyu dalam wadah di ember, masukkannya tangan ke dalam ember, jangan Nabi. Nah, jangan disalamakan, hendak cari gayung aja atau tapi kita ini keran lah. Nah, kalau nyakal ada keran misalnya pakai ada gayung, nah begayung, jangan langsung tangan dimasukkan ke dalam wadah. Maka janganlah disalamkan, dimasukkannya akan tangannya ke dalam bejana, ke dalam wadah air, hingga dibasuhnya akan dia 3 kali. Nah kecuali Nabi basuh 3 kali dulu,
basuh dipakai gayung apakah 3 kali. Jangan langsung dimasukkan ke dalam ember hendak berwudu, tangan tadi bekas guring. Nah, kenapa? Karena bahwasanya tiada diketahuinya di mana tempat bermalam tangannya. Kita kada tahu malam tangan kita ini kemana-mananya berjalan, nggaruburit lah misalnya. Bekas burit tangan. Iya. Jadi tangan ini kada tahu kemana-mana ini berjalan, maksudnya bahar nih lah, begagap aja lah. Tiada diketahuinya di mana tempat bermalam tangannya. Nah, ini ditegahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada menyalamkan tangannya. Itu menyalamkan bacanya lah, menyalamkan itu memasukkan tangannya. Karena takut barangkali karena najis. Nah, jadi khawatir kalau pindah tangannya tak kena najis, makanya jangan. Nah, ini menyatakan katanya lah, kalau tangannya tak kena najis, barangkali karena najis tangannya pada ketika tidurnya, maka najis yang khofa. Nah, jadi lalu dengan najis yang hopa, dengan najis yang samar yang kada kelihatan, dilihat secara mata nih kada dapang najisnya lah, tapi ini bisa karing kah sudahnya. Nah, jadi kita kada tahu aja sedin dengan najis yang hopa, najis yang samar yang kada nampak, dan termaklumlah najis. Jadi dan terjadilah najis apabila ada ia khopa, tiadalah ia mengubahkan air, walaupun tadi kita masukkan ke tangan ke dalam wadah, ke dalam banyunya kada berubah, tapi tadi kalau tangan tadi bekas mencapai najisnya. Nah, maka jikalau kiranya najis yang khopa itu tiada menajiskan ia akan air dengan semata-mata bertemu dengan dia, niscaya tiadalah ditegahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia daripada menyalamkan dia. Nah, jadi ujar sidin, seandainya ini suci aja banyu tadi, Nabi kada menangati untuk masukkan tangan ke dalam wadah. Ternyata Nabi menangati memasukkan tangan ke dalam wadah sebelum kita membasuh di tempat lain dulu. Ini menyatakan itu artinya malam ini kita guring, kada tahu tangan kita bisa tercapai kemaluan kah, tercapai najis kah. Nah, maka itu jadi najis kenanya banyunya. Nah, makanya disuruhkan dibasuh dahulu. Itu adalah dalilnya, dalil berubah kada berubah bilanya banyu sedikit dimasukkan, ada najis tangan misalnya bercampur najis, masukkan ke dalam wadah, jadi najislah banyu itu. Nah, sudah. Dan lagi karena mafhum, dan lagi karena pahaman hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iza balagal ma'u qullataini lam yahmil khobasan. Artinya apabila sampai air itu 2 kullah, tiadalah menerima ia akan najis. Nah, kalau banyunya 2 kullah itu boleh aja tangan dimasukkan ke wadah tadi. Nah, 2 kullah itu 11 belek jelah, 11 belek 22 liter. Jadi 22 liter kali 11 berapa tak? 200 berapa? Berapa? 220 lah. Nah, itu 20. Kalau nya kita bisi bak mandi itu ukurannya 60 atau 70 lah, 60 cm 70 cm. Anggap 70 persegi 4. Nah, itu 20 hibak isinya. Nah, jadi amunnya kada hibak separuh aja misalnya wadah tadi kada sampai 20 juga. Nah, kalau ukuran derum itu lebih 20 itu asal hibak aja derumnya lah. Nah, itu kada apa-apa.
tangan nang walaupun bakas kamih kayak misalnya masuk ke kanjak situ kada apa-apa itu. Nah ibaratnya lah, tapi tadi kada juapang lah tangan dibasuh juapang di tempat lain. Artinya tadi ujar Nabi, apabila banyu sampai 2 kulah itu kada menerima najisnya, walaupun ada najis kada jadi najis banyu itu, tapi dengan syarat tadilah banyunya kada berubah. Itu jasidin. Adapun akan najis adalah mafhumnya, pahamannya bahwasanya air itu kurang daripada 2 kulah. Jadi pahaman hadis Nabi tadi, apabila banyunya kurang daripada 2 kulah, menerima ia kan najis. Nah kalau banyu kurang daripada 2 kulah itu bisa tekanan najis, yakni jadi najis ya dengan semata-mata bertemu dengan dia. Nah, itu. Jadi kalau banyu sedikit kita berhati-hati kita jangan sampai ada najis di dalamnya sana. Nah lagi bermula yang banyak daripada jenis benda yang cair sidnya kadulah. Nah karena kita baca lagi akan datang. Nah mungkin sampai di sini, mudahan ada barokah manfaatnya, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya